Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, memberikan kuliah umum bagi perwira siswa pendidikan reguler Angkatan 67 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Gedung Gatot Subroto, Seskoan, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 1 April 2026. Sebanyak 282 perwira siswa pendidikan reguler yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polri, dan perwira siswa dari negara sahabat tampak antusias dalam menerima pembekalan materi yang disampaikan. Dalam arahannya, Suharyanto menyampaikan, BNPB terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi bencana, melalui penguatan sistem peringatan dini, pengembangan teknologi kebencanaan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, mengurangi kerugian ekonomi, serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi risiko bencana. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerjasama regional penanggulangan bencana melalui 7th ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response Conference yang digelar di Jakarta pada 2 April 2026. Konferensi yang diselenggarakan oleh BNPB selaku Ketua ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) serta didukung oleh Sekretariat ASEAN dan AHA Center bertujuan untuk mensosialisasikan EADMER Work Program 2026-2030 pada para mitra ASEAN dan pemangku kepentingan terkait, menjajaki potensi kolaborasi pada bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, serta memperoleh komitmen dan dukungan bagi implementasi EADMER Work Program 2026-2030. Dalam konferensi tersebut, sebanyak 37 negara dan organisasi mitra menyampaikan dukungan dan komitmen untuk bekerja sama dengan komunitas ASEAN dalam mengimplementasikan EADMER Work Program 2026-2030 dengan total dukungan yang disampaikan mencapai sekitar 25 juta US dollar. Dukungan ini mencakup 5 program prioritas, yaitu penilaian risiko, pemantauan dan peringatan dini, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan dan respon, pemulihan tangguh dan kepemimpinan global. Dalam semangat aksi kolektif dan solidaritas, ACDM bersama para mitra dan pemangku kepentingan menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama mewujudkan ASEAN sebagai kawasan negara yang tangguh terhadap bencana, di mana kerugian akibat bencana terhadap kehidupan, aset sosial, dan lingkungan dapat dikurangi secara signifikan melalui upaya nasional yang terkoordinasi, kerjasama regional dan global yang diperkuat, serta kepemimpinan yang kuat demi komunitas yang lebih aman dan ketangguhan berkelanjutan. Pemerintah gerak cepat dalam menangani gempa magnitudo 7,6 di kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada Kamis 2 April 2026 di Geraha BNPB Jakarta. Rapat digelar segera setelah BNPB menerima laporan terjadinya gempa magnitudo 7,6 di perairan Bitung pada Kamis 2 April 2026 pukul 5.48 pagi. Rapat koordinasi dihadiri secara luring oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan SAR Nasional, Marsma TNI Muhammad Syafi'i, Kepala BMKG, Profesor Teguh Faisal Fatani, dan dihadiri secara luring oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, serta jajaran pemerintah daerah terdampak. Pratikno memberikan arahan strategis kepada jajaran pimpinan pusat dan daerah untuk memastikan instruksi Presiden Republik Indonesia
berjalan cepat dengan prioritas utama pada keselamatan jiwa, evakuasi korban, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Menko PMK menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah pusat secara langsung di tengah masyarakat terdampak dan menginstruksikan Kepala BNPB untuk segera bertolak ke lokasi bencana guna memimpin penanganan darurat. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto hadir di Sulawesi Utara sehari pasca kejadian bencana gempa bumi magnitudo 7,6 atau pada hari Jumat 3 April 2026 untuk memastikan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak telah dilaksanakan dengan baik. Bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado, Kepala BNPB melihat kondisi gedung KONI Kota Manado yang rusak akibat guncangan gempa bumi. Di lokasi tersebut, Suharyanto menerima laporan bahwa kejadian gempa bumi telah merobohkan Hall B gedung KONI, sehingga mengakibatkan seorang warga meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan. Suharyanto juga menyempatkan diri berdialog dengan beberapa warga yang membuka usaha di halaman gedung KONI untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut kondisi di lapangan pada saat hingga pasca kejadian. Kepala BNPB kemudian menyerahkan dukungan logistik kepada warga yang turut terdampak demi meringankan beban yang dialami. Selanjutnya, Kepala BNPB berkunjung ke rumah duka untuk mendoakan dan memberikan santunan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Setelah berkunjung ke rumah duka warga terdampak gempa bumi, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan ke Gereja Katolik Bunda Hati Kudus yang berada di Rumengkor, Kabupaten Minahasa. Di lokasi tersebut, Kepala BNPB beserta jajaran diterima oleh pimpinan jemaat gereja dan mendapatkan penjelasan mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan. Kepala BNPB berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat segera membantu pemulihan kerusakan, sehingga gereja tersebut dapat melayani jemaat untuk menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman seperti sedia kala. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menyiapkan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk wilayah Aceh dan Sumatera. Dalam rencana tersebut, total kebutuhan anggaran pemulihan wilayah terdampak bencana mencapai 100,2 triliun rupiah dengan periode pelaksanaan selama 3 tahun mulai tahun 2026 hingga 2028. Menko PMK menyampaikan saat ini rencana induk tersebut masih dalam tahap finalisasi dan akan ditinjau kembali oleh Satgas PRR. Produk hukum rencana induk ini nantinya akan diajukan dalam bentuk peraturan presiden atau Perpres sebagai dasar dari pelaksanaan pemulihan wilayah Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana November 2025 lalu. Finalisasi rencana induk ini juga menandai babak baru dalam penanganan bencana yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera pada November 2025 lalu. Sesuai rencana, pada April 2026, penanganan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah sebelumnya berada pada masa transisi darurat ke pemulihan pada Januari hingga Maret 2026. Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB menyampaikan realisasi dana siap pakai atau DSP untuk bantuan stimulan rumah rusak di 3 wilayah terdampak hingga 6 April 2026 telah mencapai 537,22 miliar rupiah. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Shirley Laos, di kantor Geraha BNPB Jakarta pada Selasa 7 April 2026. Kunjungan Gubernur Maluku Utara ke kantor BNPB guna memohon dukungan dan arahan Kepala BNPB dalam penanganan bencana yang berdampak signifikan yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Maluku Utara, seperti Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Shirley menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama BPBD telah bergerak cepat melakukan pendataan di lapangan.
Shirley menegaskan upaya penanganan bencana tidak hanya berhenti pada tahap pendataan. Langkah selanjutnya adalah percepatan progres perbaikan dan pemulihan dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pada pertemuan ini, Shirley juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BNPB atas dukungan dan komitmen pemerintah pusat dalam membantu upaya percepatan penanganan bencana di Maluku Utara berjalan dengan baik. Menanggapi apa yang disampaikan Gubernur, Kepala BNPB memberikan arahan bahwa segala kebutuhan yang sifatnya harus segera dan mendesak dapat menggunakan dana siap pakai. Dan untuk jangka menengah hingga panjang dapat menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. Suharyanto menggarisbawahi dan meminta agar seluruh persyaratan yang diperlukan untuk merealisasikan hibah RR dapat dikerjakan dalam tempo yang sesingkatnya. BNPB tidak menutup kemungkinan akan menggandeng lintas kementerian dan lembaga terkait untuk membahas solusi terbaik dalam upaya penanganan bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang di wilayah Maluku Utara. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rahmadi Diliawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!